Dan darah ada dan dia takkan yang pilih pun nak jalan lo ke Layu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Painan, Bapak Erisman MPD yang diwakili oleh Bapak Rudi. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ibu Nita Seprianti Dharma SSI. Dan yang berbahagia Ibu Bapak Guru Hebat SMA Negeri 2 Painan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di ruang MGMP ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Ibu Nita Seprianti Dharma SSI. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu Guru Hebat, hari ini Senin 30 Oktober 2023 kita akan menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nita kepada Ibu Nita Seprianti Dharma SSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Kata-kata penghormatan kami titipkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas kesediaannya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini dalam rangka pengimbasan materi tentang budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah Bapak Ibu, izin kami menyampaikan materi kami tentang budaya positif. Bismillah. Kita awali dulu latar belakang kenapa ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang di lingkungan SMA Negeri 2 Painan, karena warga sekolah belum seluruhnya memahami tentang budaya positif, terutama penerapan konsep-konsep penting dari budaya positif, yaitu diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, maka akan terbentuk lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kami akan sampaikan dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima hadiah dan hukuman, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi selama ini mungkin kita beranggapan, mungkin waktu kuliah dulu juga belajar kita tentang sebuah teori pembelajaran bahwa anak yang kita ajar itu sebenarnya adalah kertas kosong. Kertas kosong. Jadi memang itu dulu yang memang kita pahami dulu, bahwa anak itu adalah sebuah kertas kosong. Tugas kita lah yang mengisi.
tulisan apa yang nanti akan kita berikan kepada si anak tadi. Jadi gurulah yang bertugas menulis, ya, memberikan tulisan. Jadi gurulah yang berperan menulis. Jadi baik gurunya si anak itu pada masa depannya itu tergantung oleh guru. Itu pemahaman kita sejak dulu. Cuman sekarang berubah. Jadi anak tidak lagi dianggap sebagai kertas kosong, tapi adalah sebagai sebuah kertas yang di dalamnya dia sudah berisi tulisan tapi dia masih samar-samar. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru menebalkan tulisan yang ada pada si anak tadi. Jadi kita tidak istilahnya tidak memiliki hak untuk menentukan masa depannya seperti apa. Tapi kita hanya berperan sebagai penuntun. Sebagai penuntun anak ini agar dia bisa mencapai kodratnya tersebut. Jadi itu makanya pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Jadi itu makna sekarang dari pendidikan. Jadi seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai guru kita adalah hanya sebagai petani, sedangkan anak-anak murid kita itu adalah bibitnya. Jadi tugas kita hanya bagaimana kita mengusahakan bibit ini tumbuh dengan subur. Maka kita berilah dia lahan yang baik, kita beri dia pupuk, kita siram dia setiap hari, serta kita jaga bibit tadi dari serangan hama. Kita tidak berhak untuk bertanggung jawab terhadap seandainya yang kita tanam itu adalah jagung, dia akan jadi padi, itu bukan hak apa kita. Bibit jagung tetap akan jadi jagung, bibit padi tetap akan jadi padi. Jadi kita hanya menuntun saja dan memberikan lingkungan yang baik agar anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian, nah ini dia berdasarkan Kemendikbudristek tahun 2022, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu pendidikan paradigma baru. Kemudian kita masuk lagi Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah selama ini kita kan berpikir bahwa disiplin itu identik dia dengan reward and punish, hadiah dan hukuman. Sering kita beranggapan seperti itu. Sehingga apa? Dan ternyata bukan itu sebenarnya disiplin yang kita harapkan kepada anak. Jadi ada namanya disiplin positif. Jadi disiplin ini memang berkembang dia dari dalam jiwa si anak, memang berasal dari motivasi internalnya. Jadi penerapan disiplin pada anak yang mengajarkan tentang tanggung jawab, mandiri, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian di sini disiplin positif itu dalam rangka murid dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan tindakan. Jadi bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya hadiah. Kemudian murid berperilaku karena adanya motivasi internal, bukan karena adanya hukuman, penghargaan, dan paksaan. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi itu yang diharapkan dari disiplin positif itu sendiri. Jadi pengaruhnya itu jangka panjang. Diharapkan ini menjadi sebuah karakter. Karena kenapa dia menjadi sebuah karakter? Karena memang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian ada lagi yang perlu kita pahami, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama dia kebutuhannya untuk bertahan hidup, butuh makan, istirahat, minum. Itu adalah kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan akan kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Jadi inilah kebutuhan dasar dari manusia yang berusaha kita penuhi pada diri si anak. Sehingga disimpulkan, mengapa anak jadi bermasalah? Mengapa anak misalnya suka berkelahi? Mengapa anak misalnya suka terlambat? Mengapa anak misalnya suka tertidur dia di kelas? Rupanya disimpulkan karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Itu kesimpulannya. Dia misalnya kenapa anak misalnya dia suka ibaratnya suka menarik perhatian gurunya dengan berperilaku yang memancing emosi gurunya. Maka kadang kita menafsirkan bahwa si anak tadi ada kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi di sana. Ketika anak suka tidur di kelas, artinya kebutuhan untuk bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi karena dia butuh istirahat. Atau ketika anak misalnya merebut makanan temannya, nah itu mungkin saja dia kebutuhan makan. Ya, jadi itu kesimpulannya ada beberapa ahli psikologi bahwa anak bermasalah itu disebabkan karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua kelompok dari motivasi. Yang pertama kita namakan dia adalah motivasi eksternal. Itu adalah motivasi yang memang berasal dari luar diri si anak. Dia mungkin saja motivasi pertama mengapa anak berperilaku. Pertama mungkin dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kenapa anak misalnya dia tidak suka terlambat? Kenapa anak tidak terlambat? Mungkin saja motivasinya dia menghindari hukuman karena mungkin nanti ketika terlambat dia akan dihukum. Kemudian mungkin saja motivasinya yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang paling penting di sini adalah yang kedua adalah motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi idealnya Bapak Ibu, kita adalah bagaimana menimbulkan motivasi internal pada si anak. Mungkin kita lihat pada kasus ini. Nah ini, mengapa saya tidak suka terlambat ke sekolah? Nah, jadi anak ketika ditanya pada anak, kenapa kamu suka tidak terlambat sekolah? Nah, coba saja lah, kalau misalnya kita ambil aja anak secara acak, tanya sama dia, kenapa kamu tidak suka terlambat? Oh iya Bu, saya takut Bu, karena nanti kalau terlambat, saya biasanya ada peraturan sekolah nanti ada dihukum atau dijemur di lapangan sambil hormat bendera, sehingga anak itu alasannya agar tidak terlambat ke sekolah. Atau ada lagi alasannya kenapa nak kamu tidak suka terlambat ke sekolah? Nah biasanya Bu anak yang biasanya anak yang tidak pernah terlambat nanti guru piket mencatat. Nanti ada poinnya. Di siapa yang memang anak yang memang poinnya itu paling besar dia tidak pernah terlambat nanti dapat hadiah. Jadi ini termasuk motivasi eksternal. Nah yang paling penting itu adalah ketika anak menjawab bahwa dia datang terlambat itu karena sudah menjadi karakter dia sudah terbiasa dididik untuk tepat waktu. Jadi ini bisa dikatakan dia motivasi internal. Tidak lagi dia berharap karena takut adanya hukuman, atau berharap adanya penghargaan. Itu sudah termasuk motivasi internal. Kemudian ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu tentang bagaimana terhukum kita oleh penghargaan. Selama ini kita beralasan kenapa anak diberi penghargaan? Karena mungkin kita beralasan agar anak itu lebih termotivasi lagi dia. Anak itu dia lebih giat lagi. Nah, misalnya nih anak kita, anak kandung kita misalnya kalau dia bisa puasa, yang masih kecil pertama puasanya 1 hari nanti diberi hadiah misalnya uang 10.000 misalnya. Ternyata kita harus hati-hati terhadap penghargaan tersebut karena ada beberapa akibat dari penghargaan yang kita berikan tersebut pada si anak. Oke, kita lihat kita dinamakan dia terhukum oleh penghargaan. Jadi pengaruhnya ada jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Iya, maka si anak pasti akan berubah. Dari malas dia akan jadi rajin itu. Tapi pengaruhnya itu jangka pendek.
Kenapa? Dan kita lihat nanti ketika kita tidak lagi memberikan penghargaan, sifat anak sudah, karakter anak sudah berubah, kemudian kita hentikan penghargaan tersebut, maka kita akan lihat motivasi anak itu akan menurun. Ya, dia tidak lagi termotivasi, akan terkikislah motivasinya ketika tidak lagi diberikan penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Maka nanti anak akan bertanya nih, kok saya tidak lagi dikasih hadiah? Untuk apa saya berbuat baik? Atau tidak juga dapat hadiah? Nah, kemudian ternyata penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi semacam adiktif namanya, membuat candu. Sehingga kalau kita hentikan, itu bisa berpengaruh terhadap motivasi seseorang tadi untuk mengikuti karakter yang kita inginkan. Contohnya begini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberi penghargaan hampir pasti dia tidak berhasil. Kenapa? Karena memang motivasi internalnya tidak ada. Jadi Bapak Ibu kalau ingin diet nanti dari dalam dulu. Ya Bapak ya, kalau ingin berhenti merokok memang harus ada motivasi dari dalam dulu yang masih dipertebal. Kemudian ada lagi penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Iya kan Bapak Ibu, ini kita alami sehari-hari, kita pribadi pun mungkin sering mengalami. Gara-gara penghargaan kita akhirnya menjadi orang yang tidak disukai oleh orang lain. Kita justru dibenci oleh teman kita sendiri gara-gara penghargaan yang kita peroleh. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan akan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan akan menciptakan kecemasan. Itu makanya pada pendidikan paradigma baru mungkin tidak diapakan kelas-kelas unggul, mungkin ke sana arahnya. Kenapa? Karena meningkatkan kecemasan kepada siswa karena dia harus dihadapkan pada persaingan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi dia sudah merasa minder saja anak ini, nggak mungkin saya akan memenangkannya, tidak mungkin saya akan bisa tampil. Jadi belum apa-apa dia sudah mundur duluan. Jadi ini resikonya kalau kita memberikan pujian atau penghargaan kepada anak. Kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk cetak judul berita utama yang mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran tersebut berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Sebenarnya ini tanpa kita melihat ke anak, kita pun juga sering mengalami ini. Mungkin pengalaman beberapa orang ya. Misalnya ketika kita dulu masih berstatus guru honorer, guru apa misalnya, justru kita lebih giat pada awal tahun ajaran semua perangkat pembelajaran sudah selesai. Tapi coba lihat nanti ketika sudah misalnya ASN, mudah-mudahan di sini tidak ada, justru ya kan motivasi itu kayaknya berkurang.
Justru yang lebih itu makanya di sekolah-sekolah swasta itu lebih tinggi gurunya, lebih kinerja gurunya lebih tinggi. Kita nggak tahu juga karena memang itu yang rupanya ya penghargaan mungkin. Ini mudah-mudahan ini tidak itu kita perbaiki lagi ketika misalnya kita sudah tidak lagi jadi guru honorer. Motivasi internal kita tetap terjaga dengan baik seperti kita ketika honorer dulu. Kemudian penghargaan akan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ada sekelompok anak, yang satu kita beritahu hadiahnya apa, yang satu tidak kita beritahu, kita hanya apa saja, kita hanya beri clue saja. Ternyata hasilnya apa? Justru anak yang tidak tahu akan diberi hadiah, motivasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tahu kalau dia mengerjakan ini dapat hadiah apa. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sebuah penghargaan. Kemudian penghargaan itu dia akan menghukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Pada awalnya itu berupa penghargaan, lama-lama dia akan menjadi sebuah hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sehingga kita misalnya hati kita kecewa, kita padahal sudah berusaha semalam, sudah belajar tapi tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan hadiah, sering kita merasakan kesia-siaan. Ini sering dirasakan misalnya ketika jadi pembina olimpiade. Kita sudah bina anak sekian lama, habiskan waktu, habiskan energi, ternyata anak tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka sebagai guru pembina kita rasakan, kita merasa terhukum rasanya. Kita merasa mengecewakan pihak sekolah. Itu yang dikatakan dia penghargaan yang menghukum. Kemudian, motivasi dari dalam pengaruhnya saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ketika dia sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang baik, itu adalah penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, hal yang rancu, hal yang salah ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka sama kita sedang mengambil kebahagiaan yang muncul dari dalam tadi. Binar-binar mata tadi mungkin akan berbeda binarnya lagi. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita ada materi tentang posisi kontrol guru. Jadi guru itu posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama, guru yang berperan sebagai penghukum. Yang kedua, guru si pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, guru pemantau. Yang keempat, guru yang posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Dan yang terakhir adalah guru yang posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Misalnya kita coba dulu pada kasusnya, misalnya ada seorang anak yang bernama Andi, dia terlambat datang ke sekolah. Maka guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Maka dia adalah sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menekan posisi penghukum akan berkata, biasanya nada suaranya tinggi
nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sana, silakan. Kamu berjemur kamu di lapangan. Maka posisi ini adalah posisi guru penghukum. Yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya ada anak terlambat, kita diam saja, tapi kita pandang anak itu sedalam mungkin. Akibatnya anak itu apa reaksinya? Anak itu dia akan grogi atau dia akan menunduk saja. Tapi pasti anak itu menyadari kesalahannya. Tidak, ya. Nah biasanya kita akan membuat anak tidak merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang kita keluarkan akan seperti ini misalnya. Mau jadi apa kamu nak? Kalau kamu saat seperti ini terlambat terus, mau jadi apa kamu? Padahal kamu kan sudah berjanji dengan ibu. Kamu betul-betul mengecewakan ibu nak. Itu artinya kita sudah berada pada posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Sehingga anak merasa rendah diri dia. Jadi ini posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah posisi guru itu sebagai teman. Nah di sini kita sering salah kaprah ini, ya. Guru pada posisi ini dia tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasif, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Jadi guru yang dekat dengan muridnya, yang disukai dengan muridnya ketika ada guru yang berperan dianggap sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, jadi dia tidak menghukum. Terlambat lagi yang nggak apa-apa. Nah, jadi masuk saja, ya. Nanti bapak bantu kamu ya nak ya. Untuk apa? Jadi ini termasuk dia sebagai teman. Cuma negatifnya apa? Nah, kadang si anak menjadikan guru ini sebagai backingnya. Nggak apa-apa tuh, bapak tuh nggak marah. Bapak tuh sama kita baik. Bapak itu sama kita sudah seperti teman. Nah, sehingga dijadikan backingan. Jadi juga menyebabkan terjadinya motivasi eksternal. Anak berubah bukan karena memang kesadaran diri, tapi karena memang keberadaan kita yang memang terlalu yang dekat katanya dengan si anak. Yang berikut adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini guru yang berperan sebagai pemantau ini biasanya ada catatan aturan di tangannya. Dia memegang kertas, pena. Ini nak, karena kamu terlambat, kamu melanggar sekian poin. Karena kamu terlambat, kamu hukumannya ini nak, karena sudah ada di aturan sekolah seperti ini. Biasanya pemantau akan koridor dia bertindak itu berdasarkan memang aturan-aturan yang telah disepakati di sekolah. Pemantau biasanya dengan suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa ini sekarang? Jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengejar tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi di sini guru yang berperan sebagai pemantau ini dia berdasarkan konsekuensi yang memang sudah disepakati. Itu artinya pemantau. Nah, apa posisi idealnya? Ingat Bapak Ibu, jadi ideal di sini memang yang diharapkan. Jadi adalah posisi manajer yang kelima. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana kita berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ini Bapak Ibu, posisi ideal kita
adalah sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama muridnya, berarti melibatkan muridnya. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian dia mampu berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Mempersilakan murid untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini kadang yang memang harus kita tekankan Bapak Ibu, bagaimana anak tadi dia yang mencari solusi atas permasalahan yang dia perbuat sendiri. Kemudian guru tidak berperan mengatur perilaku muridnya, tetapi membimbing muridnya mengatur dirinya sendiri. Nah, ada lagi yang penting, guru tidak memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan perasaan yang lebih kuat dan lebih baik, sehingga anak merasa tidak dipermalukan. Nah, ada yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ketika kita berperan sebagai manajer, diusahakan janganlah kita menjadikan seorang guru yang mempermalukan anak di depan teman-temannya. Itu tolong diapakan, jangan kita mempermalukan anak di depan teman-temannya. Silakan kita selesaikan, kita bimbing anak secara face to face ya, secara individu. Jangan menuding kesalahan anak di depan teman-temannya, karena berefek nanti akan menimbulkan anak merasa malu, perasaan malu pada temannya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lagi pada keyakinan kelas. Jadi ada mungkin kami sebagai guru penggerak di sini mungkin akan mengimbaskan tentang keyakinan kelas. Selama ini yang kita apakan adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi kita lihat bedanya di sini. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Jadi hal-hal yang diyakini itu sifatnya lebih abstrak. Biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada katanya dibuat dalam keyakinan kelas itu kata dilarang, tidak ada, jangan, tidak ada. Misalnya dilarang berjalan di koridor. Tapi kalau keyakinan kelas, berjalanlah di tempat yang ditentukan, bukan dilarang. Atau misalnya dilarang terlambat, kita ubah dia menjadi kalimat biasakanlah masuk tepat waktu. Jadi memang kata-kata positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat jangan terlalu banyak sehingga anak mudah ingat dan dipahami dan paham tentang keyakinan kelas tersebut. Kemudian kalau bisa keyakinan kelas tersebut adalah sesuatu yang memang diyakini dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian dia berkontribusi. Kemudian semua warga di kelas, siswa dengan guru itu berkontribusi dia. Jadi ada nanti fase di mana anak nanti curah pendapat dia dengan walasnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia impikan tentang sebuah lingkungan kelas dia. Jadi dia punya impian tentang kelasnya dan itu yang ditampung oleh wali kelas. Kemudian keyakinan kelas ini harus selalu ditinjau apakah masih relevan atau tidak dengan kondisi kelas tersebut. Nah, itu membedakannya dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu biasanya dia lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian pernyataan pun lebih khusus. Ada kalanya dalam pembuatan peraturan sekolah itu tidak melibatkan siswa. Iya kan? Jadi ketika siswa ini masuk, murid-murid kita mau SMA, peraturan itu sudah ada, dia tidak pernah dilibatkan. Kenapa masuk SMA 2 ini jam 7? Dia tidak pernah diajak curah pendapat, tidak pernah ditanya suka nak masuk jam 7. Nah, ya, dia itu yang peraturan sekolah. Jadi yang berperan nanti membuat peraturan sekolah itu adalah pemangku kepentingan di sekolah yang memang tidak melibatkan siswa. Dan biasanya kalau peraturan sekolah pelanggarannya biasanya berupa adanya sanksi. Mungkin di sekolah kita misalnya adanya sistem poin.
Kemudian ini proses tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi, ini Walas ini yang memegang peranan penting, pemimpin kelasnya adalah Walas. Di Walas nanti akan berdiskusi tentang peraturan kelas dengan anak-anak, kemudian merumuskan tentang peraturan kelas apa-apa saja mungkin yang menurut mereka bisa mereka laksanakan, tidak usah terlalu banyak. Jadi untuk tingkat SMA mungkin bisa 5 sampai 7 poin saja sudah, agar mereka mudah mengingat dan mudah melaksanakannya. Kemudian peraturan kelas diubah dan menjadi keyakinan. Kemudian keyakinan kelas tersebutlah yang ditempel, dia bisa kita pakai sticky note namanya, ditempel nanti dia di kelas, sehingga sewaktu-waktu anak bisa membaca dan mengingat tentang keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama dengan walasnya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ketika guru berperan sebagai manajer, dia akan menggunakan pendekatan namanya segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah di sini dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bermasalah, stabilkan dulu emosinya. Jangan dimarahi dulu, stabilkan dia. Tanya dulu. Jadi itu menstabilkan identitas. Jadi bisa kita kuatkan anak. Nak, kamu memang sudah berbuat salah, tapi kesalahan itu adalah hal yang wajar. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu pun pasti pernah berbuat salah juga. Itu sudah penguatan bagi anak, sehingga emosinya itu emosinya itu bisa sedikit terkontrol. Oke, kemudian yang bervalidasi tindakan yang salah pada tahap berikutnya, baru kita tanyakan ke anak, Nanda, yakinkah kamu bahwa ini baik bagi kamu? Itu mungkin. Kemudian baru kita tanya, nah kalau Nanda berbuat seperti ini, kira-kira kan kita sudah punya keyakinan. Keyakinan kelas apa kira-kira yang tidak sesuai dengan tindakan Ananda ini? Ya. Oke, jadi itu tentang segitiga restitusi. Ya, jadi ini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Iya. Ya, itu dia. Jadi ini yang bisa kita sampaikan ke anak. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang bisa berbuat salah. Bukan berarti kita mendukung, tidak. Jadi sebenarnya tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah bagaimana kita dulu meredam emosi dari si anak, ya, mengendalikan emosinya. Jadi semacam penguatan. Jadi misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kemudian kita kuatkan anak kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Di sini ibu panggil Nanda ke sini. Ibu bukan dalam rangka mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi itu kamu kemudian validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan. Ibu sangat apresiasi tindakan kamu itu. Padahal seharusnya kamu bisa lebih, tapi kamu tahan. Artinya kamu masih bisa menahan tindakan kamu ini. Kemudian kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu terlambat, nak? Nah, disinilah pada tahap inilah kita bisa mengorek alasan si anak. Kenapa dia berbuat sesuatu seperti itu? Disitulah sebenarnya pada langkah kedua ini, Bapak Ibu, kita bisa mengorek dan bisa kita tahu kebutuhan apa sebenarnya yang pada anak ini belum terpenuhi. Saya yakin itu Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan ini, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ketika anak dia berkelahi dalam rangka dia mempertahankan haknya, dalam rangka dia mempertahankan apa yang memang dia yakini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi
kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Bagaimanapun kita juga harus menghargai orang lain, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Kemudian baru nanti yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, menurut Nanda, kalau misalnya Nanda berperilaku seperti ini, keyakinan kelas apa yang kira-kira tidak sesuai dengan perilaku Nanda yang seperti ini? Bisa kita tanyakan seperti itu. Atau bisa begini, Bapak Ibu, setelah itu baru disuruh anak ini menjadi solusi. Nah, kalau misalnya tadi si Andi ketika berkelahi dengan kamu itu kancing bajunya lepas semuanya gara-gara kamu tarik. Kira-kira kalau kamu berada posisi ini nyaman nggak kamu seperti itu? Nah, nanti anak akan menyampaikan langsung, oh saya tidak Bu, saya rasa mungkin tidak nyaman. Kira-kira kalau misalnya baju kamu kancingnya lepas semua, kira-kira bagaimana? Nah di sini, nanti ditanya nanti pada si anak yang lepas kancing baju ini, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh si anak yang berbuat tadi, pelaku tadi. Nah keduanya itu akan berkolaborasi. Di misalnya apa bisa kamu lakukan agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat hari ini? Oh iya Bu, saya mesti memperbaiki kancing baju teman saya yang lepas tadi, tapi saya nggak bisa menjahit Bu. Apa mesti saya lakukan? Nah bisa baru disuruh guru berperan mencarikan. Nah bagaimana kalau kamu misalnya belajar menjahit pada Pak Anto yang jurusan keterampilan misalnya, atau belajar menjahit pada tukang jahit yang dekat sekolah. Jadi anak nanti dia bisa keluar dari permasalahan itu atas solusinya sendiri, dia mencari solusinya. Jadi ini akhir dari segitiga restitusi, bagaimana anak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dia lakukan. Tujuannya apa? Nah, anak kita kembalikan dia dalam kelompoknya dengan perasaan yang kuat kembali. Masalah selesai, anak tidak dipermalukan, kemudian dia dapat kembali ke komunitasnya dengan perasaan yang lebih kuat. Mudah-mudahan anak mungkin tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Jadi mungkin materi saya hari ini yang saya sampaikan hari ini masih jauh dari kesempurnaan. Itulah makanya Bapak Ibu saya harapkan adanya tanggapan dari Bapak Ibu mengenai materi saya ini untuk perbaikan selanjutnya. Oke, kami kembalikan ke Ibu Moderator untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nita Seprianti Dharma SSI. Sungguh pembahasan yang sangat menarik, kita berikan aplaus bersama. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, pada sesi kali ini kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan kritik dan saran atau tanggapan mungkin. Silakan kepada Ibu Nur Hasanah Azam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan, itu tentang siswa. Itu bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika siswa kita itu punya kendala. Yang pertama merokok, kemudian terlambat sekolah. Tadi sudah Ibu bilang juga beberapa pemahaman, tapi di sini banyak sekali siswa kita itu yang melanggar peraturan sekolah kita seperti itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah Azam. Apakah masih ada Bapak Ibu guru yang mau memberikan tanggapan terhadap budaya positif yang telah disampaikan pemateri kita? Disilakan.
Mungkin tidak hanya berupa pertanyaan, boleh juga saran atau tanggapan, silahkan. Silahkan Ibu Cici. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini pada presentasi yang disampaikan Bu Nita sangat luar biasa sekali, terutama dalam penerapan budaya positif di sekolah. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Ibu karena sedapatnya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Jadi anak melakukan sesuatu bukan karena reward, bukan karena takut dengan kita, tapi karena dia sadar, karena dia paham bahwa dia datang ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ketika anak melakukan kesalahan, saya juga sangat setuju. Kita hindari memberikan hukuman, kita hindari memberikan reward. Mungkin beberapa tahun lalu itu sangat familiar bagi kita semua, sistem pembelajaran yang memberikan reward dan punishment kepada peserta didik. Namun sekarang mari sama-sama kita budayakan bahwa sedapatnya anak-anak sadar dan paham bahwa dia belajar untuk kebutuhan dirinya sendiri. Dan terutama ketika terdapat peserta didik yang bermasalah dengan kita, khususnya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita lakukan langkah segitiga restitusi. Jadi untuk penerapan pemberian konsekuensi itu pilihan kedua. Jadi sangat kita hindari pemberian hukuman. Bagaimana caranya si guru tetap melaksanakan kegiatan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah, semarah-marahnya kita, seemosi-emosinya kita terhadap peserta didik, kita usahakan kita menjadi suri tauladan yang baik. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika masih ada tanggapan dari Ibu Bapak Guru, kami silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bu Nita yang telah mempresentasikan budaya positif sangat luar biasa dan bisa membuka cakrawala kita semua, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Di sini saya hanya menambahkan dari yang dipaparkan oleh Bu Lucianda barusan. Benar sekali, kita harus menanamkan intrinsik ya, motivasi intrinsik kepada siswa. Tidak hanya kepada siswa, tentu juga kita sebagai guru, dimulai dari kita sebagai guru. Kembali kita menanyakan kepada hati kita, niat kita untuk melakukan sesuatu itu niatnya apa? Apakah hanya untuk tujuan tertentu atau hanya untuk istilahnya membuktikan diri, atau memang kepuasan kita untuk mendapatkan hal yang baru, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita tanamkan kepada siswa, melakukan hal-hal, apakah itu kegiatan di sekolah, tidak semerta hanya untuk mencapai tujuan yang istilahnya tujuannya misalnya mengikuti kegiatan ekskul, ingin mendapatkan sertifikat, ingin mendapatkan salah satu syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri, itu salah satu contohnya. Tapi mereka mengikuti kegiatan tersebut memang dari hati mereka untuk menuntut ilmu, itu salah satunya. Begitu juga dengan kita, mengikuti segala kegiatan apapun itu dengan tujuan yang pertama, salah satunya yang pertama beberapanya tujuannya adalah yang pertama menuntut ilmu, yang kedua memang menambah cakrawala kita untuk menjadikan dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan saya dari tadi, apakah
Yang tadi itu yang peraturan dengan keyakinan. Kenapa bahasanya keyakinan begitu Bu Nita? Mungkin saya di sini kurang mengetahui seperti itu ya. Bisa nanti dijelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas tanggapan oleh Bapak Ibu guru hebat di sini. Selanjutnya akan dijawab oleh Ibu Nita Seprianti Dharma SSI. Kami silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas saran, pendapat dan pertanyaannya, terutama kepada Ibu Lucianda. Terima kasih juga atas pendapat dan sarannya. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sekolah kita mengalami masalah dengan anak. Ada beberapa anak yang mungkin melakukan beberapa permasalahan. Dan mungkin di sini, jadi seandainya nanti kita diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya, bukan berarti saya adalah seorang guru yang pasti hebat semuanya, enggak gitu. Cuma bagaimanapun di sini kita hanya berkolaborasi, saling menyempurnakan. Bagaimanapun kita adalah guru yang memang sedang berproses untuk menjadi guru yang ideal tersebut. Jadi mungkin nanti seandainya dalam penyampaian saya nanti ada yang perlu ditambahkan, mari kita diskusikan sama-sama apa yang mesti perlu kita lakukan. Jadi Ibu Nur Hasanah, jadi mungkin di sini mungkin langkah kita itu saya sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai dengan budaya positif. Jadi selama ini misalnya bagaimana kita menyelesaikan anak yang memang ketahuan dia merokok atau anak yang terlambat. Jadi Bu Nur Hasanah, jadi selama ini yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan kepada anak yang merokok apa? Pertama, dengan suara yang keras, karena memang saya pun sendiri kalau seandainya pertama kali saya mengetahui tentang materi ini justru menitik air mata saya, Bu. Apa yang saya bayangkan, 18 tahun saya sudah jadi guru gitu. Betapa banyak kesalahan yang telah saya buat ke anak. Bukan karena anak itu nakal ya, bukan karena anak itu bandel dia. Tapi dia karena memang ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Itu saja yakin saja kita ke sana, insya Allah gitu. Bisa kita selesaikan permasalahan anak itu dengan cara yang baik. Jadi misalnya ada anak yang merokok, selama ini yang termasuk saya mungkin yang selama ini saya lakukan adalah saya marahi anak itu. Saya marahi dan kesalahan yang fatalnya di depan teman-temannya. Atau kalau misalnya nampak dia misalnya di warung atau di apa, saya kejar anak itu sampai dapat. Seandainya dapat mungkin emosi saya itu meledak-ledak ya. Itu yang terjadi selama ini. Seakan-akan anak itu adalah seorang pesakitan yang mesti kita obok-obok dia supaya dia sadar. Ternyata ya sebagai seorang kita jadikan si anak yang salah ini sebagai seorang terdakwa. Itu makanya kadang kita ketemu dengan anak ketika dia bersalah, ketika dia melakukan kesalahan, kemudian kita berperan sebagai penghukum. Banyak anak itu dia yang memang di depan kita, dia diam. Kebanyakan dia diam. Dengan emosinya kita menyampaikan apa yang dia lakukan itu salah, anak tadi akan diam saja. Atau ada juga anak justru yang berani melawan. Karena terlalu diinjak dan terlalu ditekan dengan perkataan kita. Itu makanya nanti ada aja ketemu tuh anak, ya kan? Nanti dia mobil gurunya dia coret atau spion motornya nanti hilang. Namun karena memang anak tidak menerima dia disalahkan, walaupun dia berbuat salah. Ini mungkin ketika anak itu merokok, mungkin Bu Ana sebaiknya dipanggil. Itu yang kita terapkan tadi. Terapkanlah segitiga restitusi. Tanya dia baik-baik. Tanya saja. Sebenarnya apa ya? Itu sudah selama ini kan kita lakukan juga sebenarnya. Cuma kita tidak tahu bahasanya itu apa. Apakah termasuk segitiga restitusi apa tidak? Jadi kita panggil anak itu baik-baik, ajak dia berkomunikasi dengan baik. Silakan. Nah, yang penting di sini di segitiga restitusi apa bedanya dengan penyelesaian masalah yang lain? Nah, di sini anak yang dipersilahkan untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri setelah kita beri penguatan. Mungkin nanti Bu Ana bisa bicara seperti ini, Bu Ana. Nah, menurutmu merokok ini baik nggak bagi kamu? Apa alasan kamu merokok? Kadang kan ada anak yang merokok karena memang pergaulan.
karena memang dia ingin mencari perhatian, karena mungkin memang ya rata-rata kalau anak SMA tuh karena dia sedang fase mencari jati diri, sehingga dia punya keyakinan kalau anak laki-laki itu merokok menunjukkan kalau dia itu laki gitu. Nah ini gue nih sudah jadi laki-laki, tanda-tandanya saya sudah bisa merokok. Ini mungkin di sini yang perlu peran kita sebagai guru bagaimana meluruskan pemahaman tersebut. Ya, jadi itu yang seperti disampaikan Bu Lucianda tadi, kita apakan di situ sedapat mungkin hukuman itu kita minimalisir. Tidak ada opsi menghukum anak di sana. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan si anak, dia menyadari kesalahannya karena memang ya kan dia bisa menyampaikan alasan dia, bisa dia sampaikan alasan dia kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, baru nanti silakan dulu anak itu menyampaikan kira-kira bagus nak kalau kamu seperti ini terus. Kira-kira baik enggak merokok ini bagi kamu untuk masa depan kamu? Apa kira-kira untungnya kamu merokok ini? Ajak dia berkomunikasi. Sehingga nanti anak akan merasa dihargai. Mudah yang perlu kita ingat adalah jangan mempermalukan anak di depan teman-temannya. Itu yang masih kita jaga. Ya, jangan seorang anak, bagaimana apalagi anak SMA dia sudah mulai besar, dia merasa ada harga dirinya di sana yang mesti dijaga. Itu mesti kita hati-hati di sini. Jadi hukuman tuh kan kadang orang bilang hukuman itu adalah opsi terakhir. Kalau bisa jangan sampai ada. Ini memang dan kita tetap dengan apa kita bahwa setiap anak itu pasti baik. Kenapa dia tidak baik? Karena memang kebutuhannya belum terpenuhi. Kadang dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya, justru dari kita. Ketika kita bersuara lembut kepada dia. Ini dia di rumah sudah kena marah setiap hari, suara emaknya keras setiap hari. Misalnya kata-kata orang tuanya kasar pada dia, di sekolah dia dapat lagi. Otomatis nanti itu jadi bumerang ke kita. Justru dia lawan itu, karena dia sudah mumet dengan hal-hal itu yang dia terima setiap hari. Ini mungkin tuh Bu Ana, kemudian dengan anak terlambat tadi ya seperti itu juga. Tanya apa alasannya, mungkin dia tertidur. Nah, apa alasan kamu kok terlambat terus? Ya Bu, saya semalam, mungkin alasannya begini. Ya Bu, semalam saya main HP terlalu lama, akibatnya terlambat tidur. Akibatnya bangunnya kesiangan, mungkin itu. Ya kan, nah bisa, nah kira-kira kamu ingin nggak seperti ini terus? Ingin nggak kamu berubah? Nah kita pancing dari dia. Nah kalau kamu ingin berubah lebih baik, apa mesti kamu lakukan? Iya Bu, saya nanti tidak lagi main HP sampai malam. Walaupun iya, saya nanti berpesan sama orang tua saya untuk dibangunkan atau pasang alarm. Dia mencari sendiri bagaimana dia keluar dari permasalahan sebenarnya ini. Jadi jangan pula berharap Bu, misalnya sekarang kita lakukan segitiga restitusi pada anak ini, besok dia berubah 100% tidak. Tapi ada proses di sana. Dia jangan besok ulang lagi, besok ya itu yang proses itu. Yang penting itu kan proses, ya. Jadi tidak perlu kita nanti berharap harus 100% anak ini berubah sesuai dengan yang kita harap. Yang salah kan ekspektasi kita saat ini terlalu tinggi kepada anak. Harapan kita terlalu tinggi pada anak, sementara usaha kita hanya segitu-segitu saja. Ya, jadi mungkin itu Bu Ana tanggapannya terhadap apa bagaimana Bu Ana, ada perlu ditambahkan nggak kira-kira dari pernyataan yang saya jawaban saya berikan tadi, atau ada tambahan Bu Ana silakan berdasarkan pengalaman pribadi mungkin yang pernah dilakukan ya, mudah-mudahan bisa jadi wawasan bagi kita semuanya tambahan. Baik, terima kasih. Mungkin benar yang Ibu katakan tadi, pengalaman yang pernah saya rasakan itu di siswa gitu. Memang benar kita pernah melihat beberapa guru mungkin di depan siswa. Mungkin saya sendiri juga pernah merasakan dan saya langsung. Jadi dengan adanya materi yang Ibu berikan hari ini, rasanya sesuatu hal yang bisa merubah paradigma kita maunya seperti apa gitu. Nah, di sini siswa pernah di depan temannya. Jadi memarahi di depan temannya berarti kena psikologis anak gitu. Nah, ketika kita memarahi di depan anak, di depan temannya, kemudian anak kita itu akan merasa menyendiri dia.
menyendiri. Nah, jadi dengan demikian, kalau seandainya nanti ada sesuatu hal yang terjadi sama siswa, kalau sedapat mungkin kita sebagai tenaga pengajar atau guru, minimal kita memanggil, berbicara empat mata, apa masalah yang dia hadapi. Jadi kita bisa berdiskusi dan memberikan atau mendapatkan hasil yang dia sampaikan kepada kita nantinya. Terima kasih Ibu Nita. Oke, terima kasih Bu Ana. Mudah-mudahan kita saling berkolaborasi nanti untuk memberikan yang terbaik bagi murid kita. Ya, sebenarnya saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Armila. Kenapa keyakinan gitu? Kenapa bukan peraturan? Ini saya analogikan begini Bu Armila. Ketika misalnya COVID kemarin, kira-kira kalau kan kita disuruh wajib pakai masker. Nah, maka kita kemana-mana wajib pakai masker. Nah, kenapa kita pakai masker waktu itu ke pasar, asal keluar rumah kita pakai masker? Karena ada aturan di sana. Karena kalau tidak pakai masker nanti ditangkap sama Satpol PP. Itu sifatnya aturan, peraturan tuh, Bu Armila. Beda kalau kita memang kemana-mana pakai masker ketika COVID kemarin, karena memang kita sadar bahwa pakai masker itu adalah suatu ikhtiar bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk terhindar dari. Nah itu beda, dua apa yang beda. Itu makanya kalau kita tarik dia ke sekolah, ya kan? Kenapa anak tidak mau terlambat? Ya kan? Karena dia yakin gitu. Itu salah satu usahanya untuk agar dia bisa misalnya keyakinan kelasnya menghargai, termasuk menghargai waktu. Itu makanya kata-kata dalam keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang sifatnya universal, kebajikan universal yang memang dianut di semua tempat tanpa membedakan budaya. Memang di semua negara itu ada, misalnya menghargai, menghormati, kasih sayang. Itu makanya bahasa dalam keyakinan kelas itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya universal. Beda dengan peraturan. Itu makanya kadang peraturan itu bisa menimbulkan motivasi ekstrinsik, ya eksternal ya, karena memang sifatnya mengatur. Cuman kadang anak mematuhinya karena memang untuk menghindari hukuman. Karena memang, nah itu makanya dibuat keyakinan kelas. Jadi tujuan utama keyakinan kelas ini adalah menimbulkan motivasi intrinsik. Anak melakukannya karena memang dia sadar, dia yakin bahwa itu baik bagi dia. Kenapa dia tidak mau tertidur dalam kelas? Karena dia ingin ada keyakinan kelasnya fokus dalam bekerja. Kalau saya terbiasa fokus, nanti dalam bekerja saya nanti akan mudah menjadi orang yang profesional dalam profesinya. Mungkin itu Bu Mila kenapa bukan peraturan kelas, tapi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah turunan dari peraturan kelas atau peraturan sekolah, supaya tujuan akhirnya menjadikan itu sebuah karakter. Jadi mungkin itu Bu Armila tanggapan dari saya. Terima kasih. Kalau boleh menambahkan ini Ibu, berdasarkan sampaikan pertanyaan dari Ibu Armila tadi, kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Keyakinan kalau secara bahasa keyakinan itu datangnya dari dalam ya Bu ya. Keyakinan itu datangnya dari kalbu kita. Bahwasanya kenapa kok keyakinan, supaya apa yang kita buat sebagai batasan baik dan buruk itu datangnya dari diri peserta didik. Makanya dinamakan keyakinan kelas, karena dibuat bersama-sama oleh satu kelas itu berdasarkan apa yang mereka yakini baik dan buruk untuk diri mereka. Misalkan mereka yakin bahwasanya untuk belajar maksimal itu mereka harus datang tepat waktu sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk belajar. Nah, berarti mungkin nanti mereka buat keyakinan kelas bahwasanya datang tepat waktu itu adalah suatu hal yang merupakan keinginan mereka sendiri, bukan peraturan yang menekankan kepada mereka. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nita, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia datang pada kesempatan kali ini. Demikianlah acara diseminasi budaya positif kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala
kritik dan saran yang telah diberikan. Saya Lucy Wulansari sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.